Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips bagi pemula dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi, kalau video sebelumnya itu adalah kita itu harus mulai dari mana, seperti itu. Oke, jadi kalau saran saya, mulainya itu adalah mulai latihan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, tapi perlu tahu struktur dasarnya, susunannya, perlu paham seperti itu, tidak harus menguasai. Ada yang mulai menghafal huruf, ada yang mulai menghafal kata, dan mulai menyusun kalimat, seperti itu. Nah, kalau saya, itu sarankan mending langsung kepada kalimat saja. Jadi belajarnya itu bukan per kata, tapi langsung per kalimat, per satu ungkapan atau per frase. Contoh misalkan kita melihat ada orang sedang makan, maka yang kita ucapkan itu bukan satu kata makan atau satu kata orang. Kita bicaranya itu satu paket. Saya melihat orang sedang makan. Seperti itu kalimatnya. Maka saya sarankan belajarnya langsung per kalimat, per satu paket. Biar ketika mata kita melihat sesuatu, kita itu bisa langsung mengucapkannya, menjadi terbiasa mengucapkan. Jadi kalau melihat orang sedang makan, he is eating. Kalau melihat orang-orang sedang bermain, they are playing. Langsung seperti itu. Oke. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Coba saya jelaskan. Biasanya kalau orang bicara grammar itu kan banyak tenses ya. Nah, dari semua tenses itu apa saja yang harus dipelajari? Ada 16 kan. Nah, itu tidak harus semua yang dipelajari. Cukup dasarnya 2 atau 3 atau mungkin 4 ya. 4 tenses itu saja, itu pun nggak harus dihafal karena grammar ini, tenses ini hanya seperti peta. Jadi kita langsung aja berjalan, panduannya saja peta seperti itu. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi seperti ini, ada 2 kolom, 3 baris ya. Baris 1, 2, dan 3. Modelnya seperti ini, dari 16 tenses itu seperti ini. Seperti ini modelnya. Coba lihat di sebelah kiri. Saya contohkan di sini, saya suka apel. I like apple. Sama dengan bahasa Indonesia, gak ada perbedaan. Saya, like, suka, apple, apel. Yang berikutnya, you like apple, kamu suka apel. They, mereka, suka apel. We, kami, suka apel. He likes apple, dia suka apel. Di sini ada perbedaan, ada S-nya di sana, likes. He, she juga ada S-nya. She likes, it likes. Nah, di sini tidak perlu pusing sebenarnya, karena mau pakai S atau tidak pakai S, orang itu masih paham. Artinya bagi pemula, nggak masalah. Salah di sini. He likes apple, she likes apple, it likes apple. Oke, he ini artinya dia untuk laki-laki, kalau she dia juga untuk perempuan, kalau it artinya dia juga, tapi untuk selain manusia. Nah, karena selain manusia, maka di bahasa Indonesia bisa diartikan itu atau ini. Oke, misalkan ini kera ya, it likes apple. Kemudian yang sebelah kanan itu perbedaannya di sini. Kalau di sebelah kiri I like apple sama dengan bahasa Indonesia. Kalau yang ini ada perbedaan. Saya cerdas, 2 kata di bahasa Indonesia, tapi di sini ada kata am. Nah, yang bedakan tuh begini. Kalau ada banyak macam kata sebenarnya, ada kata kerja, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, dan semacamnya. Tapi pemula gak perlu pusing dulu. Gampangnya itu kalau berupa aktivitas itu di sebelah kiri ini modelnya. Tapi tidak semua aktivitas ya, seperti suka ini kan bukan aktivitas, menyukai. Tapi like itu termasuk kata kerja. Maka untuk mempermudah belajarnya, anggap saja gampangnya aktivitas itu di sebelah kiri. Berjalan misalkan, I walk. Berlari, I run. Begitu. Tapi jika bukan kata kerja itu sebelah kanan. Contoh misalkan, I itu kan bicara tentang saya. Setelah itu bukan kata kerja. Smart, cerdas. Maka ditambah, maka kita bilangnya bukan I, tapi I'm. Biasakan aja lidahnya I'm smart. I'm smart.
Kemudian kuat itu juga bukan aktivitas, itu hanya deskripsi. Kamu kuat, saya kuat. I'm strong. Kalau kamu itu gandengannya you are. Jadi latih saja lidah kita mengucapkan I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Oke, kalau aktivitas, bayangkan aja kalau aktivitas gitu kita tidak bilang I'm, you are, they are, we are. Seperti makan, I eat, you eat, they eat, he eats, she eats. Kalau bukan aktivitas, cerdas, beautiful misalkan, it is beautiful, she is beautiful. Oke, tempat juga selain sifatnya, asal ini kata sifatnya, menyifati benda. Strong juga sifat. Nah, ini tempat, at home. They are at home. I'm at home. You are at home. Atau di sekolah, at school. At library. They are at library. Atau di sini, they are here. He is here. Itu tempat. Yang berikutnya benda. Misalkan seorang polisi, seorang bapak, seorang teman, tetangga. Itu kan kata-kata benda. Bukan tetangga itu benda ya, tapi maksudnya katanya, jenis kata benda. Di sini we are students, we are teachers, she is a student. Misalkan she is my sister, dia saudara perempuanku. She is my mother, dia ibuku. Misalkan it is my cat, dia kucing saya, itu kucing saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di tahap pemula ini salah-salah itu masih belum tidak masalah ya. Misalkan di tahap ini kalian keliru I am, like, I am, go misalkan, ya itu tidak masalah. Yang penting lancar terbiasa dulu. Biar tujuannya itu biar kata-kata bahasa Inggris ini masuk di otak kita. Jadi kalau ketika kata-kata ini terinstal di otak, ya nanti akan dengan sendirinya berubah itu yang keliru-keliru itu. Jadi you strong misalkan gitu, they at home, we students, he's here, atau dan semacamnya, itu nggak masalah. Oke, tahap berikutnya kalimat negatif kalau di dalam teori penjelasan itu. Tapi untuk mengucapkan tidak intinya di sini. Jadi untuk mengatakan tidak di bahasa Inggris itu ada banyak sebenarnya. Tapi di tahap awal ini saya ajarkan 4 kata tidak di sini, 5 ya. Ada don't, ada doesn't. Itu singkatan sebenarnya, tapi nggak masalah nggak tahu singkatan dari apa itu. Do not sebenarnya. Tapi terserah do not atau don't itu bebas. Does not atau doesn't seperti itu. Jadi ada 2 kata di sini di sebelah kiri, ada don't, ada doesn't. Yang sebelah kanan tuh ada 3, ada am not, I'm not, ada you aren't atau you are not, ada he isn't, ada he is not. Nah, yang bedakan sama seperti yang di atas, aktivitas atau kata kerja itu sebelah kiri, sedangkan sifat, tempat, dan benda itu sebelah kanan. Oke, jadi kalau saya tidak suka, I don't like. Kamu tidak suka, you don't like. Kamu tidak lari, you don't run. Mereka tidak suka, they don't like. We don't like. Dia tidak suka, he doesn't like. Like-nya tidak pakai S lagi ya di sini. Tapi nggak masalah kalian salah-salah di sini. He doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. Oke, jadi ada 2 doesn't di sini sebelah kiri, sebelah kanan ada 3. I'm not stupid, I'm not here, I'm not at home, I'm not a student. You aren't, they aren't, we aren't. He isn't, she isn't, it isn't. Jadi di sini kalian membiasakan lidah mengucapkan you are strong, they are at home, we are students, I'm not, you aren't, they aren't, we aren't, he isn't, she isn't. Oke, mungkin juga ada yang bertanya ya, bagaimana dengan cara baca? Itu gak masalah. Kalian semakin sering mendengarkan, nanti akan terbiasa, akan terpengaruh sendirinya. Logat juga akan terpengaruh dengan sendirinya. Untuk sementara bisa pakai Google Translate untuk suaranya. Klik aja audionya itu. Yang berikutnya untuk bertanya. Kalau bertanya, kata apakah ya di bahasa Inggris itu kata apakah? Ada 4 kata di sini.
Ada do you like, do they like. Kalau menanyakan kami ya mungkin ya do we like. Kalau saya kan masa ditanya sendiri do I like. Kemudian ada does he like, does she like, does it like. Tidak pakai S juga di sini. Tapi sekali lagi gak masalah. Tidak pakai S. Does she like, does he like, does it run, dan semacamnya. Yang sebelah kanan itu pakai is sama a. Kalau menanyakan saya juga pakai am. Am I here? Apakah saya di sini? Misalkan. Are you strong? Are they at home? Is he there? Is she a student? Is it your cat? Seperti itu. Jadi ini konsep dasarnya. Nah, jadi tidak perlu dipusingkan sebenarnya dengan kesalahan-kesalahan di bagian ini. Kalaupun kalian are you like apple, orang paham kok seperti itu. Jadi di tahap awal ini nggak masalah. Yang penting terus belajar. Oke? Misalkan you don't stupid, misalkan itu juga nggak masalah. Karena tahap awal itu tahap menginstal kata di otak, membiasakan. Jadi bagaimana kalau installnya salah nanti nggak bisa berubah sendiri. Oke? Itu tahapan awal ya. Kalau saya sarankan langsung belajar kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kalau apple, jadi nanti kalian akan membayangkan, lihat kalimatnya, lihat apelnya, seperti itu. Atau they are at home, they are at home, lihat gambar rumahnya, kalian bicara ini. Bicara dengan kata, bicara lihat gambar. Itu latihan-latihan seperti itu di awal-awal ini. Jadi itu proses penginstalan bahasa ke otak kita. Ya, sehari luangkan waktu 5 menit atau 20 menit, tergantung waktu yang kita miliki. Nanti akan dengan sendirinya kata-kata ini kalian akan terbiasa dengan mengucapkan I'm not stupid, you aren't strong, they aren't at home, we aren't students, they don't like apple, we don't like apple. Akan terbiasa itu. Jadi kalian nggak perlu mikir lagi, oh kalau subjeknya I pakai don't, kalau he pakai doesn't, itu nggak perlu mikir lagi. Tapi sudah terinstall di otak. Kemudian do you like, are you strong. Jadi konsep ini sudah tidak perlu mikir lagi. Oke, seperti itu dari saya untuk video yang kedua ini. Jadi selamat mencoba, selamat belajar ya. Semoga dimudahkan belajarnya. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.